Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaris Maulana, eh, dari kelompok 10 bersama saudara Khairul Umam akan menjelaskan atau akan menerangkan tentang Mauquf bi dan Muzaki. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan masuk ke materi pertama atau sub pertama, yaitu tentang Mauquf bih. Nah, jadi Mauquf bih ini terdapat dalam salah satu rukun wakaf. Nah, kata lain dari Mauquf bih adalah barang yang diwakafkan. Seperti itu yang pertama. Nah, barang yang diwakafkan ini pastinya memiliki syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat hukum Islam. Yang pertama yaitu barang yang diwakafkan itu harus bernilai. Nah, maksud bernilai ini apa? Bukan hanya bernilai secara harga atau lain-lain, tetapi bernilai juga ini dapat diartikan yaitu barang itu mempunyai manfaatnya. Nah, manfaat baik itu manfaat untuk orang yang diwakafkan atau ada juga yang umum seperti itu, yang dikhususkan, dan ada juga untuk umum. Nah, yang kedua, syarat dari mauquf bih itu adalah barang tersebut ada yang tidak bergerak dan ada yang benda yang bergerak. Jadi ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak, atau bisa disebut dengan ukor atau mankul kalau nggak salah. Nah, maksudnya apa? Jadi dari salah satu syarat mauquf bih atau barang yang diwakafkan itu, jadi boleh yang tidak bergerak. Contohnya yang sering kita lihat, yang pertama tanah, mewakafkan tanah. Misalnya tanah wakaf ini untuk umum, untuk pemakaman umum misalnya. Nah, itu bisa itu termasuk ke dalam wakaf atau benda yang tidak bergerak. Ada juga wakaf yang bergerak, benda bergerak apapun itu. Nah, misalnya pokoknya benda itu bermanfaat untuk orang. Contoh, saya mewakafkan apa ya, motor saya, misalnya untuk dipakai semua gang, mobil. Jadi kalau ada yang sakit boleh menggunakan mobil saya untuk diantar ke rumah sakit. Nah, itu bisa juga seperti itu. Itu termasuk benda yang bergerak. Nah, terus ada juga benda yang diwakafkan itu mempunyai wakif, yaitu memiliki benar-benar itu barang, nggak ada sengketa sama sekali. Itu real, memang barang yang punya wakif. Tidak, misalnya tanah, ya tanah benar-benar hak miliknya itu punya wakif, sehingga itu boleh diwakafkan. Nah, seperti itu. Terus ada juga nah, mungkin seperti itu aja sih terkait materi tentang mauquf bih dan syaratnya. Terus saya lanjut kepada sub kedua, yaitu tentang muzaki. Secara garis besar, muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dan kita ketahui sendiri bahwa zakat ini adalah termasuk rukun Islam kita. Nah, berarti secara tidak langsung zakat ini memang kewajiban bagi kita yang beragama Islam. Jadi bisa dikatakan juga zakat terlebih dahulu sebelum kita berwakaf, seperti itu. Nah, terus muzaki ini memiliki syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang memang sudah disyariatkan dalam Islam. Yang pertama itu harus Islam. Nah, mungkin kalau Islam teman-teman juga pada tahu lah, ibarat kita punya syahadat yaitu orang Islam. Terus yang kedua itu ada merdeka. Nah, merdeka ini diartikan sebagai orang yang tidak terikat, tidak diperbudak ataupun yang lainnya. Itu yang dinamakan merdeka. Nah, terus syarat yang ketiga yaitu orang yang mempunyai kebutuhan lebih. Maksudnya apa?
Jadi orang yang dapat atau memiliki kebutuhan melebihi, sebenarnya dia ini sudah kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Nah, itu adalah salah satu syarat dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Jadi apakah dia sudah mampu dengan semua itu, ya dia harus wajib berzakat untuk membersihkan harta-hartanya seperti itu. Terus dan yang terakhir ini eh, tidak tersangkut oleh hutang dan lain-lainnya. Nah, jadi maksudnya apa? Eh, Memang ada orang yang berhutang tetapi dia masih zakat gitu. Tetapi kita harus mikir lebih jelas lagi bahwa boleh saja kita berzakat meskipun itu ada bersengketa, tetapi yang tidak boleh harta tersebut adalah bukan hak milik kita atau bersengketa. Toh uang orang lain tetapi kita zakatkan dengan nama kita, nah, itu nggak boleh kalau menurut saya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudara Umam. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya akan melanjuti penjelasan dari saudara Dafa. C. Dasar hukum mauquf B dan muzakki. Adapun dasar hukum dari mauquf B sebagai yang telah dijelaskan dari surat Al-Imran ayat 92, La tunzilu birra hatta la tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tufikuna min syai'in fa innallaha alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu memanfaatkan kebahagiaan harta yang kamu cinta dan apa saja yang kamu manfaatkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi dari ayat berikut, ayat yang barusan saya jelaskan, adapun dari hukum dari muzaki, sebagian dari ayat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 103 yang mana bunyinya hudan minal amwalihim sadaqatu tuhhirunahum wa tuhkarihim biha wa shalla alaihi inna saltuka sakana lahum wallahu sami'un alim. Yang mana artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dalam menyucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membutuhkan ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi dari penjelasan ayat-ayat tersebut itu sudah diterangkan oleh Al-Quran ataupun dari sabda Allah. Lanjut dari D, perbedaan mauquf B dan muzakki. Perbedaan zakat yang wakaf dilihat dari 5 hal, yaitu dasar hukum, wakif, dan muzakki. Hartanya mauqif bin an-muzak mal al-zakat mengelola nazir dan amil, dan berhak menerima mauquf alaihi dan mustahiq. Pertama, dasar hukum. Secara dasar hukum antara zakat dan wakaf sangat berbeda dengan merupakan ajaran Islam yang ditentukan sebagai salah satu ajaran Islam yang adalah yaitu jelas atau pasti menunjukkan lafadznya gitu, walaupun sedemikian rupa gitu. Jadi
Hmm, jadi walaupun harus diakui bahwa dalamnya hal dalam teknis operasional zakat yang sekali mengalami inovasi sebagai upaya, perbedaannya sesuai keadaan yang ada sementara gitu. Dasar hukum wakaf sangat jarang disebutkan baik dalam nas Al-Quran maupun hadis gitu. Jadi kedua wakaf dan muzaki, wakaf sebagai subjek wakaf memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, dikarenakan sifat yang lentur dan bebasnya berhendak para wakif. Maka calon wakif harus memiliki persyaratan agar sah wakafnya, yakni memiliki kecakapan hukum, terus kamal alaihnya ataupun ilegal kompetensi gitu. Jadi dalam pembelanjaan hartanya, orang yang menanamkan zakat muzaki memiliki kedudukan yang sama seperti wakif dan wakaf gitu. Yang membedakan secara mencolok adalah aspek hukumnya. Jadi yang sangat terang tuh dalam aspek hukumnya gitu. Jadi kalau zakat didasarkan pada kemampuan atau kepemilikan atas harta dalam kadar tertentu. Jadi untuk dikeluarkan berhukum wajib, maka wakaf dijadikan setelah melaksanakan ibadah zakat sebagai bentuk pembuatan hukum yang bersifat sunnah. Jadi gitu. Orang yang wajib zakat belum tentu akan berwakaf, sedangkan orang yang berwakaf sudah tentu dia sudah melakukan zakat gitu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartanya Muqif bin An-Muzak mal al-zakat mengelola nazir dan amil, dan berhak menerima mauquf alaihi dan mustahiq. Pertama, dasar hukum. Secara dasar hukum antara zakat dan wakaf sangat berbeda dengan merupakan ajaran Islam yang ditentukan sebagai salah satu ajaran Islam yang adalah yaitu jelas atau pasti menunjukkan lafadznya gitu, walaupun sedemikian rupa gitu. Jadi walaupun harus diakui bahwa dalamnya hal dalam teknis operasional zakat yang sekali mengalami inovasi sebagai upaya, perbedaannya sesuai keadaan yang ada sementara gitu. Dasar hukum wakaf sangat jarang disebutkan baik dalam nas Al-Quran maupun hadis gitu. Jadi kedua wakaf dan muzaki, wakaf sebagai subjek wakaf memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, dikarenakan sifat yang lentur dan bebasnya berhendak para wakif. Maka calon wakif harus memiliki persyaratan agar sah wakafnya, yakni memiliki kecakapan hukum, terus kamal alaihnya ataupun ilegal
kompetensi gitu. Jadi dalam pembelanjaan hartanya orang yang menanamkan zakat, muzaki memiliki kedudukan yang sama seperti wakif dan wakaf gitu. Yang membedakan secara mencolok adalah aspek hukumnya. Jadi yang sangat terang tuh dalam aspek hukum, memiliki kedudukan yang sama seperti wakif dan wakaf gitu. Yang membedakan secara mencolok adalah aspek hukumnya. Jadi yang sangat terang tuh dalam aspek hukumnya gitu. Jadi kalau zakat didasarkan pada kemampuan atau kepemilikan atas harta dalam kadar tertentu. Jadi untuk dikeluarkan berhukum wajib, maka wakaf dijadikan setelah melaksanakan ibadah zakat sebagai bentuk pembuatan hukum yang bersifat sunnah. Jadi gitu. Orang yang wajib zakat belum tentu akan berwakaf, sedangkan orang yang berwakaf sudah tentu dia sudah melakukan zakat gitu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.